Tes. Silakan di komen dulu. Oke, dari Banjarmasin hadir, Surabaya sudah hadir. Baik, terima kasih saudara sekalian. Silakan Anda klik dulu bagikan ya. Saya akan memberikan tipsnya ya, bagaimana supaya bisa bebas hutang dan bebas riba ya. Tentunya mindsetnya harus mengubah ya, hijrah ya, istilah menghijrahkan diri ya, menempuh sebuah gaya hidup yang berbeda daripada orang lain gitu. Jadi itu kisahnya 2012 lalu. Nah, sebelumnya seperti apa? Jadi kalau Anda mau tahu, sebelumnya saya itu hidup dengan gaya hidupnya itu ya mindsetnya, saya pengen punya kendaraan ya leasing, nanti pengen punya rumah ya KPR, ya kalau butuh apa-apa ya kartu kredit. Dan orang seringkali seperti itu. Nah, sekarang yang saya lakukan 2012 lalu adalah mengubah kehidupan. Jadi mengubah kehidupan itu berarti mengubah gaya hidup. Gayanya yang diubah. Kalau tadinya pikirannya dikit-dikit, kita kalau butuh apa-apa utang, dan itu adalah mindset orang kebanyakan sampai hari ini. Dari situ saya terus mulai merasa kerja bayar angsuran, mengerjakan sesuatu untuk bayar angsuran. Akhirnya saya jualin semuanya. Betulan saya jualin semuanya dan habis. Nah, setelah habis terus kemudian saya memulai cara baru ya dalam menghasilkan uang dan mengelola uang. Jadi gaya hidup bebas hutang itu adalah cara mengelola atau cara menghasilkan uang dan mengelolanya dengan cara yang berbeda ya, yaitu dengan tidak mengandalkan pinjaman dari pihak manapun termasuk bank. Ya, jadi apa-apa berusaha untuk tunai gitu. Kalau belum punya ya diem, nggak ngoyo gitu ya. Jadi saudara sekalian, mindset bebas hutang ini adalah cara hidup. Jadi cara hidup itu orang boleh memilih ya, mau melanjutkan hidup dengan apa-apa berhutang atau mulai menahan diri, kemudian memiliki cara-cara yang baru, niat komit bahwa saya tidak akan kredit ya. Kalau udah komitmen saya nggak akan kredit, itu cara hidupnya langsung berbeda. Kalau orang lain pada beli motor baru, kita enggak gitu loh ya. Orang lain motor lamanya dijual untuk DP, ngangsur motor yang baru, ngangsur mobil yang baru. Nah, kita enggak seperti itu. Ya biarlah mobil yang lama. Gitu. Biarlah motor yang lama. Yang penting enggak utang. Nah, jadi prioritasnya adalah apa-apa yang penting tidak hutang. Diyakini kalau enggak utang itu bisa. Nah, kalau mindset kita udah keliru, susah dibalik ya, maka akan sulit menempuh gaya hidup yang bebas hutang. Mindset yang keliru tuh gimana? Ya kalau nggak kredit nggak akan punya. Ya, salah satunya itu. Ada nggak yang pernah berpikir kalau nggak kredit nggak akan punya? Gitu. Ada yang pernah berpikir gitu? Yuk silakan komen. Ya, ada nggak ya yang pernah berpikir kalau nggak kredit ya nggak akan punya? Gitu. Itu kan pandangan umum ya. Kalau nggak utang nggak akan punya gitu. Kalau pengusaha kalau nggak utang nggak bisa maju, ya. Jadi harus tergantung terus dengan hutang. Nah inilah yang bikin kita itu lemah, nggak mampu berpikir kreatif, berpikir lain dari orang-orang biasa. Saya nggak mau utang, gitu ya. Mau rumah, mau mobil, mau kebutuhan apapun, kita ukur. Semuanya harus sesuai dengan kemampuan. Sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan, oke, jangan dilakukan. Sudah paham ya sampai sini ya? Jadi teman-teman ingin memulai gaya hidup bebas hutang, ingin memulai gaya hidup bebas riba, apa yang harus diyakini? Yang harus diyakini adalah kalau nggak utang, Anda tetap bisa. Gitu ya. Oke, sekarang caranya gitu. Ini nih, orang yakin dulu baru cari caranya loh, gitu. Ya, yakin dulu bisa baru cari caranya. Nggak kebalik. Caranya gimana ya? Ya, setelah ketemu caranya baru yakin. Nggak gitu. Tapi yakini dulu. Ya sama kalau kita mau pergi kemana, ke Jakarta misalnya. Kan Anda yakin bahwa Jakarta itu ada. Anda yakin bahwa Anda bisa ke sana. Gitu loh. Ya, Anda yakin dulu. Baru cari caranya. Caranya naik pesawat bisa, naik kendaraan darat bisa.
naik kereta api bisa, sewa mobil bisa, atau pakai mobilnya sendiri juga bisa, pakai mobil teman bisa, naik bis juga bisa, ya itu cara. Tetapi yakin dulu bahwa yang dituju itu ada, gitu ya. Jadi keyakinan itu nggak bisa dipaksakan, tapi harus ditumbuhkan dari diri sendiri, tidak bisa dari orang lain. Ya, sampai sini ya. Jadi nomor satu ini pelan-pelan saya jelaskan. Yakin dulu bahwa Anda tidak hutang, itu tetap bisa hidup. Bahwa Anda tidak hutang, itu nggak mati. Nggak ada orang meninggal gara-gara nggak bisa hutang. Oh. Ya. Nah mas, apakah hutang itu nggak boleh? Hutang itu boleh. Ya, yang nggak boleh itu hutang ada ribanya, itu nggak boleh. Tukang hutang itu juga nggak boleh, nggak baik gitu ya. Kalau bisa kita itu dihindarkan dari kondisi yang berhutang ya. Kita berdoa sama-sama kan supaya kita dijauhkan dari kondisi yang berhutang. Itu nomor satu. Ya. Oke. Sekali lagi, silakan klik bagikan jika Anda merasa tayang ini bermanfaat dan supaya masyarakat Indonesia sudah tidak lagi bergantung sama utang. Gitu. Nanti Anda boleh tanya di akhir sesi ya. Nah, kemudian terus gimana, Mas? Oke, saya sudah yakin nih, Mas, nggak mau utang. Yang kedua apa nih? Yang kedua adalah berpikir bahwa uang hanyalah sebuah angka. Uang itu bukan destinasi, uang itu bukan tujuan akhir dari semua aktivitas Anda. Banyak orang yang bekerja untuk uang. Ya boleh, tapi menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena uang itu hanya angka. Bisa plus, bisa minus, bisa nol. Coba kalau Anda nggak percaya, Anda coba lihat di rekening Anda sekarang. Uangnya plus. Nah, nanti dihitung semua sama kebutuhan-kebutuhan, waduh minus gitu ya. Uang itu bisa plus, bisa minus. Ya, dan setiap orang itu punya kemampuan masing-masing dalam menghasilkan uang. Nah, ini nggak bisa dipaksakan. Jadi saudara sekalian, Anda jangan terlalu melihat orang yang penghasilannya gede-gede. Anda juga jangan terlalu melihat orang yang penghasilannya terlalu kecil. Ya nggak gitu juga. Tapi kita harus bisa mengukur sebetulnya kemampuan finansial kita berapa sih. Saya tidak peduli Anda bekerja atau Anda usaha. Tapi yang jelas gini, kalau Anda sudah rata-rata, sudah terbiasa menerima uang, misalnya 1 bulan 10 juta, ya rata-rata segitu. Gitu. Mau dinaikkan jadi 100 juta, nggak bisa, susah. Gitu. Bukan nggak bisa, tapi belum saatnya. Secara bertahap bisa. Saya menyebutnya sebagai skill keuangan. Jadi yang kedua ini tipsnya adalah Anda pahami bahwa uang itu cuma angka, bisa minus, bisa plus ya, setiap bulannya. Dan kemudian yang ketiga adalah kita semua punya ukuran dalam menghasilkan uang. Semua sudah ada takarannya masing-masing. Dan takaran ini bisa diperbesar, bisa mengecil juga. Tetapi nggak mungkin bisa mengecil itu secara drastis gitu kalau nggak kebangetan. Ya kecuali ada satu sikon ya secara psikis ngedrop gitu ya. Ya itu mungkin ya. Nah sekarang kalau ada skill, setiap orang itu punya skill dalam menghasilkan uang. Berarti skill ini bisa ditingkatkan. Nah ini ada pertanyaan, nanti saya jawab ya yang ini ya. Mas saya nggak punya utang mas. Tapi saya nggak punya apa-apa mas gitu. Lain sama teman-teman yang punya utang tapi dia punya macam-macam, minta solusinya. Ya lebih baik pak, alhamdulillah nggak punya utang tapi nggak punya apa-apa daripada punya macam-macam tapi utangnya banyak. Itu punya tapi nggak bisa menikmati apa yang dia punya, gitu ya. Jadi lebih baik nggak punya apa-apa tapi nggak punya utang. Itu sudah orang paling bahagia di dunia, gitu ya. Udah pertahankan aja itu sudah bagus. Ya lebih baik itu. Anda kalau nggak percaya tanya nih sama teman-teman yang utangnya masih banyak dan mereka mungkin punya apa-apa, punya mobil, punya rumah, tapi utangnya masih banyak. Itu untuk melunasi setengah mati. Gitu. Lebih baik kita belum punya. Nah, kemudian ya apa nih? Yang ketiga tadi kita punya skill. Kita punya skill keuangan dan skill keuangan ini bisa ditingkatkan. Tapi harus kita ukur dulu. Nah, caranya gimana mas? Kita bisa meningkatkan skill keuangan kita. Maksud saya gini, ini skill dalam menghasilkan uang. Kalau saya bilang sih ini adalah skill memutar uang. Ya, uang itu bisa diputar. Ya, cara bodohnya gimana? Ya, cara bodohnya gini nih. Saya sering nyontoin ya.
Anda kalau punya uang 100.000, habisnya berapa lama? Yuk silakan komen, bantu saya komen. Anda punya uang 100.000, habisnya berapa lama? Ya, silakan komen. Masing-masing orang akan berbeda ini. Ada yang sehari mungkin ada yang 2 jam, ada yang nggak pernah hitung berapa habisnya, berapa lama habisnya. 100.000 itu Anda habis berapa lama? Tiap-tiap orang akan berbeda-beda. Ya, ini ada orang habis 1 jam. 100.000 habis mas sejam. Ya jelas, 100.000 itu habis sejam. Ya, keluar beli bensin mobilnya udah habis gitu ya, 100.000. Sekejap ya, 100.000 habis 1 hari, 2 menit. Oke, cepat banget 100.000 itu habis. Ya, 10 menit habis. Oke, sekarang kalau saya balik pertanyaannya, 100.000 bagi Anda itu bisa jadi berapa? Nah, ini pertanyaan orang yang ini adalah orang yang selalu memutar uang. Yang ditanyakan dalam pikirannya adalah punya uang 100.000 akan jadi berapa? Oke, sekarang saya tanya supaya Anda mikirnya nggak habis berapa lama ya. 100.000 bisa jadi berapa? Karena pada saat dulu saya tidak punya uang. Pada saat saya dulu tidak punya uang, maksudnya penghasilan saya belum besar. Ya, saya masih ikut orang. Saya dibayar 750.000 sebulan, masih bayar cicilan motor, masih bayar kos-kosan. Itu uang sisa saya 1 bulan itu cuma 60.000. Gitu. Untuk makan. Nah, gimana caranya saya, Mas? Berarti 60.000 itu harus cukup 1 bulan. Padahal kalau dihitung-hitung tidak mungkin cukup. Itu di zaman kapan pun tidak mungkin cukup. Itu tahun 2000, belum nikah tahun waktu itu ya, 2014 2004, sekitar 2004. Saya punya uang sisa setiap bulan itu cuman 60.000, belum beli pulsa, belum makan, belum apa-apa. Nah, yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan ya, yang saya punya adalah 60.000 itu. Berarti saya harus jadikan uang 60.000 itu jadi berapa supaya cukup setiap bulan, dan saya berlatih terus itu. Akhirnya yang 10.000 mungkin saya buat kulaan untuk membeli sebuah barang dan kemudian untuk saya jual kembali. Ya. Nah, ini yang coba saya berikan ya untuk teman-teman. Jadi kita jangan sampai punya mindset itu keliru. Karena ada banyak hal di sekitar kita itu yang sebetulnya bisa kita lakukan dengan uang kita gitu loh. Ya, akhirnya saya jualan sesuatu. Ada teman punya barang ya, saya pakai untuk beli barang teman saya, kemudian saya jual. Hasil keuntungannya saya pakai untuk makan hari itu, masih ada nanti sisa modalnya, besok saya putar lagi dan seperti itu untuk makan. Ya, akhirnya 1 bulan 60.000 itu utuh. Gitu ya. Karena saya hanya makan keuntungan dari 60.000 yang saya putar itu. Kayak kadang-kadang dapat, kadang-kadang nggak dapat, namanya orang ya. Namanya kita baru berusaha. Pada saat itu seperti itu. Jadi saya sudah berlatih uang itu nggak boleh habis. Uang itu harus terus menerus diputar. Gitu. Itu mindset saya pada saat saya di dalam kondisi survival, dan saya bertahun-tahun hidup dengan cara seperti itu. Sampai sekarang masih terbawa. Ya, sampai sekarang masih terbawa. Jadi makanya sekarang kalau ada penghasilan berapa, ya pinter-pinter penghasilan itu akan diputar lagi. Orang bisa gaya hidup bebas hutang kalau punya skill ini. Kalau nggak punya skill mutar uang, dia nggak akan bisa hidup bebas hutang. Gitu. Ya, satu contoh gini. Saya kasih contoh biar gampang. Anda pengen beli mobil harga 100 juta, tapi uang Anda cuma 20 juta. Anda tabung, uangnya 20 juta. Anda bisa nabung misalnya sebulan Anda nabung 2 juta. 10 bulan cuma ngumpul 20 juta. Sedangkan harga mobilnya 100 juta. Oke. Kalau mindset orang biasa, maka dia akan meneruskan nabung sampai 100 juta dan lama sekali. Kalau setahun aja bisa 24 juta, berarti 4 tahun dia baru bisa punya satu mobil. Nah, mindset orang yang bisa muter uang, oh udah punya duit 20 juta, berarti yang 10 juta harus saya putar nih, gitu. 10 juta amankan aja. Gitu ya. Dulu saya seperti itu. Kita nabung, udah ada sekian, putar gitu. Nah, muternya gimana, Mas? Nah, muter ini juga butuh skill. Jadi muter uang ini butuh skill. Jadi ciri khas, karakteristik yang menonjol sekali dari gaya hidup bebas hutang adalah orang-orangnya ini muterin duit.
bukan duit orang, tetapi duitnya sendiri. Nah, kalau Anda sudah bisa memutar uang sendiri, ini jadikan profit, Anda tidak akan butuh modal dari luar, gitu. Bahkan Anda nanti akan modali orang-orang gitu ya, gitu. Seperti saya sekarang modali banyak orang gitu. Ya, saya modali banyak orang hari ini. Nah, eh, itu ya, yang pertama tadi ya, yakin dulu bahwa hidup bebas hutang itu bisa. Yang kedua, ya apa tadi? Yang kedua masih ingat nggak? Saya aja hampir lupa nih. Yang kedua tadi apa tadi? Yang kedua adalah uang itu adalah hanya sekedar angka. Jadi Anda jangan terlalu panik ya kalau uangnya minus. Tapi Anda jangan terlalu seneng kalau plusnya ini terlalu besar. Gitu ya. Jadi nomor 2 ini uang hanya angka. Jangan melibatkan perasaan pada saat Anda melihat uang Anda. Kalau minus Anda nangis-nangis, kalau plus Anda wah terlalu senang semua orang ditraktir, nggak begitu. Biasa aja, itu cuma angka. Pada saat plus nanti juga akan minus. Pada saat minus nanti juga akan plus. Jadi biasa aja. Gitu ya. Itu uang. Kemudian setiap orang punya ukuran masing-masing dalam menghasilkan uang dan miliki skill untuk memutar uang gitu. Skill mutar uang itu gimana? Anda beli sesuatu dan kemudian Anda jual, beli sesuatu, Anda jual, beli lagi sesuatu, Anda jual. Nah, yang jadi masalah apa yang dibeli Mas dan jualnya kepada siapa? Semakin lama Anda melatih skill ini, Anda akan mahir memilih apa yang akan Anda beli dan kepada siapa Anda menjual. Ini Anda akan lebih mahir gitu. Semakin lama Anda semakin mahir. Setiap tahun Anda menerapkan ilmu ini, mindsetnya semakin terbuka, peluangnya akan semakin banyak, Anda akan semakin mudah dalam menjalankan. Skill muter uang ini penting banget. Itu yang nomor 4. Nah, oke. Tadi ada pertanyaan ya, nanti silakan Anda bertanya di komentar ya, satu-satu. Mungkin saya nggak bisa jawab semuanya, akan saya pilih nanti beberapa yang bisa saya jawab. Tadi ada pertanyaan, Mas Ali saya ini nggak punya utang, tapi gimana teman-teman saya ini pada punya utang, tapi mereka punya gitu, mereka punya sesuatu, mereka mungkin punya kendaraan, punya rumah gitu, mereka utang. Ya gimana Mas solusinya gitu? Ya solusinya tadi Anda bersabar. Dan kemudian Anda mulai memutar uang. Ya, belajar yuk, belajar pelan-pelan, mutar uang. Jangan banyak-banyak dulu. Kalau Anda punya uang 1 juta, 100 sampai 200 ribu yang Anda putar. Jangan semuanya. Nanti kalau rugi Anda nangis gitu ya. Tapi kalau 200 ribu Anda putar, wah rugi. Nggak hasil. Hasilnya cuma 50 ribu, berarti ruginya 150 ribu. Anda masih punya uang. Sisanya yang bisa Anda putar kembali di hal yang berbeda dengan cara yang berbeda, belajar dari kesalahan. Mas, saya uangnya buat beli tanah, tapi tanahnya belum laku-laku. Gimana nih? Gimana Mas buat putar uangnya lagi? Kalau sudah dalam bentuk tanah, Anda simpen aja. Itu nggak usah diputar bertumbuh. Gitu ya. Tanah itu bentuknya solid ya, tidak liquid. Jadi perlu proses pada saat kita menjualnya. Gitu. Kalau nggak laku tahun ini ya tahun depan. Nggak laku tahun depannya lagi dengan harga yang di atasnya. Gitu ya Pak ya, itu sifatnya tanah, nggak bisa kita sebulan kita niat jual tanah terus ya mudah-mudahan langsung laku, tapi jarang banget ya jual sebulan langsung laku gitu. Ada sih tapi jarang gitu ya. Oke, yuk silakan yang mau tanya, saya tungguin. Sekali lagi Anda klik love dan klik bagikan jika Anda merasa tayangan ini bermanfaat. Silakan. Siapa lagi nih? Kan Mas Arli biasa dengan bagaimana memutar uang karena dulu punya cicilan. Apakah juga harus cicilan? Apakah juga harus punya cicilan biar motivasi ya? Ini Anda berpikir ya, cicilan untuk motivasi gitu ya. Ini saya perjelas ini. Jadi tahun 2014 saya itu punya satu cicilan, yaitu cicilan motor. Ya, di mana niat saya waktu itu hanya bantuin saudara. Jadi ada saudara saya itu nggak kuat ngangsur motornya, terus akhirnya motor itu saya yang ngangsur. Padahal kondisi saya juga sedang sulit, tapi memang saya butuh motor waktu itu. Dan saya belum, itu tahun 2004 ya, sorry, 2004. Udah lama sekali. Dan itu sebelum saya terbelit hutang besar gitu. Dan itu awal kali saya mulai berhutang, ya, motor. Dan kalau alasannya hutang biar semangat, saya kasih tahu ya, saya kasih tahu Anda bahwa
utang itu tidak membuat Anda semangat sama sekali. Hutang itu bikin panik. Orang semangat sama orang panik itu beda. Ya. Kalau Anda 17-an, Anda lihat anak-anak itu pada ikut lomba 17 Agustus balap karung. Mereka semangat, Pak. Kenapa? Karena nanti akan dapat hadiah. Tapi kalau kita lari dikejar anjing, nah ini kondisinya mirip sama orang yang dikejar utang, dikejar angsuran. Itu panik, Pak. Ya, dan saya mengalami itu bertahun-tahun dan rasanya nggak enak. Maka saya putuskan untuk mengubah kondisi, saya hijrah semua, saya jualin. Akhirnya saya memulai gaya hidup bebas utang dan saya hidup berbeda dengan orang lain ya, nggak pakai utang, ya cuman punya motor aja nggak apa-apa, mobil-mobil udah habis semuanya, utang yang masih ada saya cicil pelan-pelan. Nah, ini barang dagangan buat sendiri jika dijual online apa harus izin BPOM? Nah, ini tergantung barangnya apa gitu. Kalau barangnya ada yang dikonsumsi atau dipakai kayak macam sabun apa segala macam ya itu kalau apa ya ini di publik ya saya harus sampaikan bahwa itu harus ada BPOM-nya juga gitu ya. Ya tapi kalau awal-awal enggak apa-apa sih ya gitu. Yang biasanya yang ditangkepin BPOM itu yang rame-rame gitu. Kalau yang masih sepi enggak gitu. Oke. Ada lagi, Mas Arli, kalau di luar negeri gimana cara mutar uangnya? Oke, Bu Maria Ninda ya. Bu Maria, saran saya Anda belajar untuk menjalankan usaha secara online gitu. Secara spesifik, bagaimana menjual online? Barangnya di Indonesia nggak apa-apa, tapi Anda jualnya online. Kan Anda bisa mengendalikan lewat sana. Mas, sistem kredit yang nggak riba tekniknya piye? Makasih ilmunya. Yang jelas nggak mungkin pakai bank ya. Kalau nggak riba nggak mungkin pakai bank. Kalau Anda selama pakai bank, pakai jasa pembiayaan, itu tetap ada ribanya. Gitu. Mau yang syariah, mau tidak syariah, tetap ada ribanya. Ya. Nah, jadi kalau kredit yang nggak riba itu jadi nggak boleh pakai tambahan, nggak boleh pakai bunga sama sekali. Ya, Anda pinjam sama teman terus pinjam 100 juta, Anda kembalikan 100 juta, ya itu namanya pembiayaan. Tapi kan jarang ada orang yang mau seperti itu ya. Gitu. Nah makanya saya menghindar dari kredit. Nah, gimana Mas? Kredit supaya nggak riba. Lah ngapain kredit gitu loh? Ya, ngapain kredit? Kalau kita mindsetnya tetap sama, kalau nggak kredit nggak akan punya. Anda tidak akan bisa hidup dengan gaya hidup bebas riba, bebas utang. Nggak bisa. Ya, jadi mindset itu harus diluruskan dulu. Oke ya. Banyak utang nggak konsen usaha, leres ya Pak Hendro ya. Alhamdulillah kami tenang, tapi belum bebas riba Mas, doakan ya. Oke Bu Lucy ya, saya doakan ya semoga bisa ya. Apakah arisan termasuk riba Mas Arli? Hindari aja arisan. Arisan itu kalau tidak ada tambahannya ya tidak ada ribanya. Tapi arisan itu ya cuman bikin kita berhutang kalau kita dapat duluan. Dan kita jadi menabung di situ kalau kita dapatnya akhir. Ya, seperti itu. Kalau nggak ada tambahannya nggak termasuk riba. Mas Arli mau tanya, saya ada utang per bulan 20 juta sampai 2 tahun. Untuk melunasi saya perlu dana total 480 juta. Saya ada mobil laku 100 juta. Rumah kedua dijual laku 200 juta. Apa perlu saya jual semuanya atau tetap bertahan? Saran saya jual semuanya. Kalau Anda nekat, ya bertekad bukan nekat, bertekad bulat, ya ingin memulai semua dari awal dengan nuansa yang baru, ya enak banget kok gitu, ya enak banget. Kalau orang lihat ya kayaknya kita bangkrut, kesannya kita bangkrut, tapi nggak bangkrut, ya pikiran lebih longgar, yang jauh lebih mahal daripada harta itu pikiran. Gitu. Banyak orang mengorbankan pikirannya, hidupnya nggak longgar, waktunya tidak longgar. Cuman karena angsuran-angsuran yang membebani ini. Ya. Jadi kalau saya boleh kasih saran, jujur ya, saya sih ini jual. Jual aja semuanya. Gitu. Modal udah buat usaha jasa, Mas. Tapi customer bayar tidak sesuai. Jadi modal nggak bisa berputar. Nah ini. Jadi gini ya saudara, Anda modal untuk sebuah bisnis, tapi orangnya yang bayar utang. Nah ini keliru. Prinsip saya adalah bisnis itu cash and carry. Nanti kalau Anda mau belajar dari bisnis coaching, Anda bisa ikut bisnis coaching yang di Jakarta besok. Tanggal 23-24 Maret sudah saya buka pendaftarannya.
Di situ saya ajarkan ya bagaimana kita berbisnis, modalnya apa adanya, modal yang Anda punya. Tapi bisnis itu bisa berputar ya. Nah, bisnis yang cash itu seperti apa? Barang-barangnya seperti apa, cara jualnya seperti apa, teknik ngatur harganya seperti apa. Kalau kita nggak punya ide, kita kita mendapatkan idenya dari mana saja, bagaimana caranya, komplit lah gitu. Dan dipandu nanti sampai sampai berhasil gitu. Jadi Anda ikut pelatihannya 1 kali, selanjutnya Anda dipandu ya lewat grupnya. Makanya kan banyak yang jadi ya, kemarin ada yang dapat 280 juta, ada yang dapat 40 juta, macam-macam. Karena mereka konsen gitu ya. Mereka nggak tahu tanya gitu ya. Nah ini Mbak Heni ini alumni bisnis coaching kalau nggak salah ini ya. Gimana Mbak Heni habis ikut bisnis coaching? Eh, apa namanya bisnisnya gimana? Boleh nih komentar nih Mbak Heni ini. Kalau nggak salah ini orangnya bener nih. Gitu. Maksudnya ini Mbak Heni yang ikut bisnis coaching alumninya. Oke. Mas Arli apa nih? Mas Arli, menurut Mas, milih usaha sesuai dengan hobi apa yang ramai di pasaran? Kalau tidak hobi atau menyukai bidang itu. Kalau kita fokusnya pada cash atau uang ya, nggak sesuai hobi nggak apa-apa. Yang penting marketnya bagus gitu ya. Mas, saya sudah resign dari admin leasing. Gimana caranya dapat usaha baru jauh dari riba? Doain suami saya juga keluar dari pekerjaan ribanya secepat mungkin. 3 bulan jualan baju gamis belum jalan. Oke, nggak bismillah ya. Kalau Anda sudah berniat hijrah ya dari leasing, jualan saja belum jalan itu wajar karena awal-awal gitu. Yang harus Anda pelajari ya, Anda jualan baju gamis, Anda lihatlah siapa penjual gamis yang rame, siapa penjual baju muslim yang rame di Instagram. Anda lihat cara-caranya. Ya, kemudian Anda belajar, oh berarti Instagram harus saya pahami nih, gitu ya. Oke.